Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsco Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic firefighting, di mana video ini merupakan video yang keempat dari pembahasan ini. Mungkin kita akan langsung saja mendengarkan atau menyimak penjelasan dari Pak Hirman Karim mengenai basic firefighting yang keempat ini. Silakan Pak Hirman. Ya, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum. Kita mulai lagi video nomor 4, Basic Firefighting, atau juga istilahnya dasar pemadaman kebakaran. Berdasarkan basic konsep safety program, apapun yang kita lakukan, ya bentuk kegiatan atau proses, itu bisa disebut SOP atau Standard Operating Procedure. Ada langkah-langkah melakukan kegiatan tersebut, ada langkah-langkah melakukan proses tersebut. Itu adalah Standard Operating Procedure. Dari langkah-langkah itu akan kita bisa kenali. Maka ada di sini diistilahkan mengenali bahaya dari job tadi, dari langkah-langkah pekerjaan tadi. Jadi kita kenali bahayanya, ya, bahaya keselamatannya kita kenali dari pekerjaan tersebut, dan ada kemungkinan perlu diadakan SOP tambahan yang berupa permit to work, izin kerja, kalau bahayanya dengan risiko tinggi gitu. Jadi hazard identification risk assessment-nya sudah jadi hal yang basic untuk safety program. Dari kegiatan tadi, dari SOP tadi, ya, dari langkah-langkah pekerjaan, langkah-langkah progres, kita akan bisa mengenali adanya potensi bahaya. Potensi bahaya khususnya bisa disebut potensi bahaya di tempat kerja. Minimal, ya, ini minimal ada 6. Ada fisik, bahaya fisik, ya. Namun untuk video yang sekarang, ya, kita bahas mengenai bahaya listrik. Bahaya panas, maksudnya bahaya panas, tapi banyak disebabkan oleh listrik. Suatu bahaya kimia nomor 4, biologi, itu bahaya ergonomis. Jadi dari bahaya ini kita nilai tingkat risikonya. Tingkat risikonya nanti kita akan bisa mengetahui bahwa tingkat risikonya tinggi atau sedang atau rendah, atau bisa diabaikan. Selanjutnya kita terapkan kontrol. Ada 6 kontrol. Ya, kontrolnya eliminasi, kontrolnya dengan menghilangkan, ya, bahayanya dihilangkan, atau cara kerjanya yang salah itu dihilangkan, bisa juga perkakas atau apapun bentuknya yang kita cenderung bisa lebih aman mengerjakan sesuatu apabila dihilangkan atau ada sesuatu yang dihilangkan dari proses tadi. Yang nomor 2, substitusi. Substitusi ini dengan cara mengganti, kontrol dengan cara mengganti. Mungkin cara kerjanya kita ganti, mungkin alatnya kita ganti, perkakasnya kita ganti, atau mungkin juga orangnya yang kompeten yang kita ganti. Ya, kalau itu dengan tujuan bisa mengontrol tidak terjadinya kecelakaan. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu kontrol isolasi. Ya, isolasi ini juga untuk fire, kebakaran, atau timbulnya kebakaran bisa juga diterapkan dengan kontrol isolasi. Yaitu kita mengisolasi unsur yang membuat terjadinya api. Kita isolasi, jadi jangan kita gabung gitu istilahnya. Suatu kontrol engineering juga bisa diterapkan, ya, dengan hitung-hitungan, dan kontrol administratif bisa termasuk rambu-rambu pemberitahuan, ya, pemberitahuan yang tujuannya untuk mengingatkan orang ada bahaya api gitu.
PPA mungkin diperlukan. Nomor 6 kontrolnya yaitu alat yang dipergunakan waktu kita menangani kebakaran. Jadi aturan sebagai fungsi kontrol, aturan dan Undang-Undang K3 ya di sini sebagai kontrol administratif terhadap risiko bahaya. Ini bahaya bisa dikategorikan minimal ada bahaya fisik, bahaya elektrik. Dari kasus yang sekarang ini kita membahas bahaya panas atau api. Yang keempat bahaya kimia ada, bahaya biologi juga ada, bahaya ergonomi juga. Jadi kita khususkan ke basic fighting, bagaimana menanggulangi kebakaran. Jadi ini tipe hazard yang harus kita kenali sebagai safety-minded profesional. Orang safety atau profesional yang berpikiran safety, berpikiran keselamatan. Ini jenis dari bahaya. Selanjutnya kita lihat di sini kontrol. Ya, kontrol yang diterapkan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya untuk bahaya risiko api. Background kebakaran mengancam, sudah jelas mengancam ya, sangat mengancam dimanapun, perumahan, hukum, mall, rumah sakit, pabrik, kilang, hutan, kendaraan darat, laut, dan udara. Kapanpun, siang, malam, pagi ataupun sore. Suatu kerugian yang timbul, bisa jiwa manusia, pekerjaan bisa hilang atau tidak ada pekerjaan jadinya, harta benda bisa, kendaraan, bangunan, pekerjaan, produksi material, dan lain habis terbakar. Ini catatan di wilayah Kota Depok, ya, di Jawa Barat. Dari tahun 2007 sampai 2015, ini ada grafik jumlah kejadian kebakaran, tiap tahun meningkat terus kebakaran, ya. Cuma di tahun 2013 turun dibandingkan di tahun sebelumnya. Tapi di tahun berikutnya naik lagi gitu. Seperti tidak ada usaha dari pemerintah, dari masyarakat, dari siapapun ya, masalah kebakaran ini. Kenapa terjadi kebakaran? Oke, selanjutnya grafik jumlah kerugian yang ditanggung berdasarkan data yang ada di wilayah Kota Depok, Jawa Barat ya. Maka di sini kerugian tiap tahun itu dalam ribuan juta rupiah, berarti miliar itu sudah, ya dalam miliar, ya tidak ketolongan biaya kerugian yang di data yang dicatat oleh uh, wilayah Kota Depok. Oke, dari laboratorium ini juga kita bisa lihat kebakaran 1990 sampai 1997, sudah 1996 sampai 2001, jumlah kejadian 2003, itu ada jumlah kejadian di 1997 menurun, dan di sini kasus kecelakaan atau kebakaran di tempat kerja itu lebih banyak daripada bukan tempat kerja. Ya, jadi bahaya kebakaran itu lebih banyak di tempat kerja yang akan menimbulkan kerugian. Jadi kalau di Amerika ya laporannya di 17,3 detik ada laporan kebakaran. Ada laporan kebakaran setiap 17,3 detik. Kita tidak tahu kalau di Indonesia. Ya, di Indonesia kita tidak tahu. Oke. Selanjutnya kita lihat fenomena kebakaran. Ya, ada penyimpangan atau standar K3. Misalnya ini kerugian, kerusakan yang ditimbulkan sudah jelas nih bentuknya kerugian, tidak ketolongan harganya ini akibat kebakaran, dan juga korban jiwa, ya, dan termasuk dampak lingkungan. Oke, kegagalan APAR, ya, bisa terjadi waktu seseorang yang memadamkan kebakaran, namun tidak bisa melaksanakan pemadaman, ya, maka terjadilah kegagalan. Jadi setiap jenis media pemadam masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan, bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi petugas atau justru membesarkan api jadinya gitu. Kalau salah pakai. Jenis media pemadam kebakaran dan aplikasinya. Ya, ini jenisnya.
Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ini yang paling penting dipahami dulu klasifikasinya ya, dibuatkan kelas yang distandarkan gitu. Di seluruh dunia disamakan. Suatu jenis kebakaran ya, jenis media pemadam, tipe basah dan tipe kering. Ya, jenis media pemadamnya ada yang air dan busa itu basah. Suatu powder dan clean agent itu yang kering ya. Suatu ada kelas A, apa bentuknya? Inilah yang kebakaran, yang terbakar itu adalah bahan seperti kayu, kertas, kain dan sebagainya, ya, ataupun bahan berharga lainnya. Sudah itu tipe yang basah, ya. Di sini ini dibilang gambarnya itu kalau V yang 3 itu berarti cocok, sesuai, begitu maksudnya di sini ya. Kalau kali-kali yang merah-merah itu tidak cocok itu. Ya, suatu ada kelas B, bahan cair atau bahan gas. Ini kelas dari pemadam kebakarannya, klasifikasinya ya B. Dan ini tanda-tanda yang hijau itu lebih bagus, lebih sesuai dan yang paling dipilih gitu maksudnya. Dan kalau 2V-nya berarti agak kurang powder. Itu untuk kebakaran bahan cair atau bahan bakar, jenis kebakarannya. Kelas C panel listrik. Ini cuma yang bisa powder karena itu kering sifatnya, atau clean agent bisa untuk kebakaran listrik. Sudah itu jenis kebakaran kelas D, kalium atau lithium, magnesium itu beda ya. Cuma ada alat pembakarannya, alat pemadam apinya itu khusus, tidak sembarangan. Sudah itu dijelaskan di sini, kalau 3V tadi itu yang hijau ini adalah yang sangat efektif, itu maksudnya di sini. Kalau 2V yang biru dapat digunakan, ya, dapat digunakan. Kalau V1 kurang tepat, tidak dianjurkan. Kalau yang gambar yang apa ini, yang berikut ini tidak efisien, itu maksudnya. Jadi ini sebagai jenis media pemadam kebakaran dan aplikasinya yang harus kita ketahui. Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja yang nomor ini 1980, nah ini peraturannya dari tenaga kerja, refilling dan testing. Ada jenis, satu refillingnya testing. Jadi refilling itu diisi lagi gitu, diganti media aja diganti. Suatu di testingnya. Kalau air ya tiap 5 tahun di refilling, ya, di refilling diisi lagi gitu kan, diperbarui. Suatu dites tiap 5 tahun ya dari apar tersebut. Kalau mechanical foam itu di refilling setiap 3 tahun, ya diganti. Sudah itu di testing, dites setiap 5 tahun. Chemical foam ini untuk pemadaman ya, yang busa ya, ini tiap 2 tahun di refilling, ya sudah itu testing selama setiap 5 tahun. Kalau dry powder ya ABC biasanya nih 5 tahun refillingnya, jadi diisi lagi gitu ya, diganti, biarpun tidak dipakai tapi diganti, di refilling dia ya. Sudah itu dites juga 5 tahun, itu dry powder. Kalau halogen ya ini tiap 5 tahun dan tiap 5 tahun, tapi jarang dipakai halogen sekarang, sepertinya dilarang sekarang. Halogen itu berupa gas. Kalau dia karbon dioksida ya ini 5 sampai 10 tahun bisa di refilling, jadi lebih tahan nih kalau CO nih, CO2 nih ya. Dan untuk testingnya bisa 10 sampai 5 tahunan gitu. Perkiraan rating ini penting juga dipahamin ya. Jenis air ya ada ukurannya 5 liter ya, ada yang 10 sampai 13 meter jarak pancarannya ya. Kalau ukuran liternya 5 liter, jarak pancarannya 10 sampai 13. Itu yang sudah itu uh, waktu detiknya 45. Kalau yang air ya, sudah itu yang kalau yang 10 liter isinya bisa 10 sampai 13 meter. Oh, sama aja ya, sama aja semprotannya jauhnya 10 sampai 13 meter, sama waktunya 60 detik lebih lama dia. Kalau ini 120 detik berarti 2 menit ya. 2 menit dipakai. Ini ratingnya disebut 3A. Jadi 2A, 3A. Kalau asam soda ini 5 liter ukurannya, 10 sampai 13 meter semprotannya. Ya, pancarannya. Dan waktu detiknya 30 detik. Ya, setengah menit. Dan ratingnya disebut di sini 1A. 10 liter, ini ukurannya sudah besar, 10 liter. Berarti 10 liter sekitar 10 kilo beratnya. Ya, 15 meter.
ya 15 meter, jarak jangkauannya sudah itu detiknya 61 menit 2A. 65 liter, ini lebih berat lagi. Kalau ini soda, kalau air 15 liter. Tapi kalau soda ini nggak terlalu sama dengan air beratnya. Perkiraan rating APAR, jenis busa, ya jarak detik rating, jenis busa 5 liter, 10 liter, 15 liter. Itu jarakannya ditulis 10 sampai 13 meter, 120 detik. Kalau CO, karbon dioksida 2 kilogram, ada yang 25 kilogram, 4 meter jangkauannya, jarak pancarannya, dan 30 detik, 100 B ya ratingnya, ya atau 10 B maksudnya di sini, ya. 10 B dan C. Oke, perkiraan rating APAR selanjutnya dry powder, ya ini ukurannya ada 0,5 kilo, kecil, jarak pancarannya 3 meter, dan yang 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan 15 kilo, ya pancarannya bisa 15 meter kalau yang 15 kilo. Suatu waktunya 25 detik. Ini ratingnya 20 B. Jadi ini gambaran sebagai pedoman saja ya untuk jenis APAR atau alat pemadam api ringan yang kita pergunakan, yang kita siapkan untuk memadamkan kebakaran. Perkiraan rating APAR selanjutnya jenis dry powder, ya. Ini dry powder ini yang favorit. Kalau kita memberikan pelatihan sering pakai dry powder di jenis amonium fosfat istilahnya ya, ABC. Ya ukurannya ada yang 0,5 kilogram kecil, ada yang besar 37,5 ya. Tapi dia dilengkapi sudah dengan pakai roda, pakai alat khusus. Jarak pancarannya bisa 10 meter paling tinggi ya. 10 meter, ada yang 7 meter ya. Atau kalau yang kilogramnya 5 kilogram 7 meter jangkauannya. Itu waktu yang Bapak bisa 8 detik, 10 detik, yang 4 pencarian 10 meter bisa 30 detik. Ya, dan ini ratingnya, ya rating. Perkiraan rating APAR selanjutnya jenis halon 12 ini sampai jarak pancaran meter, waktu detik 8. Satu ratingnya nih, satu halon 1 sampai 2 sampai 10 ya, sangat teknis untuk dipahamin bagi saudara-saudara yang berminat. Penempatan APAR ini sesuai dengan nasional NFF ini standar Amerika ini ya. Mengenai ratingnya 1A, 3A, 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 20A, 40A tadi sudah kita bahas tentang mengenai rating. Jarak jangkauannya ini penempatan ya, jaraknya 75 kaki. Jadi tidak boleh berdempetan, tidak boleh dekat. 75 feet jaraknya. Suatu luas ruangan yang tercover itu berupa misalnya 3.000 feet kuadrat, square feet ya, kuadrat 3.000 kaki kuadrat, 6.000 kaki kuadrat, atau bisa juga 11.250 kuadrat kaki kuadrat ya, ukurannya kaki. Ini sudah tuh luas. Ini luas, maksudnya luas bangunan, luas daerah, luas area yang harus di covernya ya. Untuk jenis 1A atau jenis 6A, sudah itu luas square feet-nya ini. Ini luas square feet yang kuning. Untuk yang luas square feet ya, ini sesuai dengan apanya nih, dengan ratingnya. Jadi rating itu menunjukkan kelasnya gitu ya. Untuk kelasnya itu yang penting kita pahamin. Standar APAR ya. APAR dirancang dengan tekanan 14 kg per cm sangkar. Dapat mendorong seluruh medianya, sisanya maksimal 15% dalam waktu minimum 8 detik. Syarat angka keamanan atau safety factor minimum 4,13 kali working pressure 65 derajat Celcius. Ya. Apa maksudnya safety factor di sini? Yaitu angka keamanannya itu 4 kali working pressure ya pada 65 derajat Celcius. Working pressure-nya berapa ditetapkan misalnya?
Kalau ditetapkan working pressure-nya misalnya sekian atau 15 kilogram per sentimeter sangkar, ya 14 kilogram per sentimeter sangkar, dengan tekanan itu yang dipakai ya, maka dia safety faktornya 4,13 kali 14 kilogram ini. Itu safety faktor. Jadi dia terjaga keamanannya ya dengan safety faktor tadi pada temperatur 65 derajat. Jadi kalau working pressure itu adalah yang 14 kilogram per sentimeter sangkar ini. Itu maksudnya. So, tes pressure-nya 1,5 kali working pressure. Ya, working pressure tadi 14 kilogram per sentimeter sangkar itu working pressure. Maka tes pressure-nya 1,5 dari working pressure dengan temperatur 65 derajat Celcius. Untuk supaya aman penggunaannya. Pengujian ulang tiap tahun, ya, tiap 5 tahun maksudnya. Jadi APAR sebagai sarana ketiga safety equipment mengandung potensi bahaya, ya, mengandung potensi. Hidrostatik test, ini dites secara hidrostatik. Jadi hidrostatik test itu dites dengan tekanan air ke dalamnya. Ya, air kan tidak bisa dikompres, maka dipakai sebagai media untuk mengetes tekanan. Ditekan dia, ya. Kalau bursting test ini, jadi ini bursting test berarti ini sama dengan pengetesan merusak. Ya, dia pengetesan ada dua macam, ada pengetesan tidak merusak, ada pengetesan merusak. Ini menunjukkan kemampuan dia tuh pecah, ya, kemampuannya pecah. Sedangkan batas penggunaannya juga dijelaskan. Ini untuk mengetahui ya. Jadi apa ini penting dipahamin. Semua itu dites, ya, ditetapkan apanya pressure-nya, pressure maksimum yang boleh kita pergunakan, ya. Misalnya working pressure-nya 4,13, ya, working pressure hidrostatic test, ya, dimasukkan air, ditekan air dengan pompa yang kuat, ya, khususnya, maka dia akan menggelembung, akan putus. Dan inilah satu-satunya jadi terjadi expansion, mengembang dia kan. Oke. Tanda pemasangan. Jadi pemasangan juga enggak boleh sembarangan, harus ada tandanya, tulis APAR, ya, di dinding dengan jarak yang khusus, jarak jangkauan kaki tangan kita gitu ya. Tidak, kita mengambilnya tidak merunduk dan kita tidak menjangkau jauh di atas gitu. Jadi sesuai dengan posisi tubuh tangan kita gitu. Ini dikasih tanda, ya. Ini sudah distandarkan begitu, tanda pemasangan tulis. Instalasi alam, tanda bahaya kebakaran, tujuannya pemasangan instalasi alam kebakaran otomatis bertujuan untuk mendeteksi kebakaran seawal mungkin sehingga tindakan pengamanan yang diperlukan dapat segera dilakukan. Jadi seseorang yang mengetahui dia langsung tekan alarmnya. Tekanan dalam keadaan mengatasi kebakaran harus sudah berhasil diatasin sebelum 10 menit sejak penyalaan. Ya. Karena dalam penyalaan itulah kita dikasih waktu untuk bisa mematikan dengan menggunakan media-media APAR tadi. Jadi dasar hukumnya ini yaitu Permen nomor per 2 1983 tentang instalasi alam kebakaran otomatis, ruang lingkup, perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan. Tujuan menjamin akurasi penginderaan. Ya, ini contoh-contoh yang harus kita pahamin. Detektor, ya, ini detektor yang dipasang di gedung-gedung. Ada fire alarm, ada fault, ada normal, ada panel indikator. Maka kita akan tahu. Ini sering kita lihat ya, tergantung di loteng ya, di loteng dari bangunan-bangunan tadi di ruangan, ini ada gas detektor. Ya, gas detektor, dia akan mendeteksi ada gas, suatu fix temperatur ya, jadi dia bisa memonitor temperatur. Heat detektor mendeteksi panas, suatu differential detektor ya, differential detektor dia mendeteksi perbedaan ya dengan cara perbedaan tadinya misalnya tekanan angin atau udara lingkungan itu tekanannya pada temperaturnya khusus suhu temperatur spesial tapi tiba-tiba ada perubahan dengan tiba-tiba maka dia akan diketahuinya dengan cepat maka karena dia sifatnya memonitor atau mendeteksi adanya perubahan gitu perbedaan. Kalau flame detector ini bunga api. Kalau ada bunga api dia bisa dideteksinya gitu.
Kalau heat detector ini dia panas yang dideteksinya. Ini lampu nyala dia kalau sedang keadaan berbahaya, keadaan kebakaran dia nyala gitu. Jadi ini adalah alat untuk memberitahu kita gitu. Satu jenis dan tipe detektor ya, nyala api. Ini bisa ultraviolet, infrared, panas, fixed temperatur, dan satu rate of rise. Jadi ada peningkatan panas ya. Temperaturnya fix. Satu kalau misalnya pada terjadi peningkatan panas, maka dia akan memonitor dia ya, akan dideteksinya. Kalau ini asap ya, ini deteksinya asap kalau terjadi. Kalau ada kebakaran pasti ada asapnya. Maka dia akan mendeteksi secepatnya dan dia akan membunyikan alarm biasanya. Kalau ini khusus manual yang ditekan ya. Ada tipenya yang langsung bisa ditekan ya untuk memberitahu ya bahwa ada kebakaran. Ada yang tipe full down, ada yang dipecahkan kacanya. Di sana sudah disiapkan alat untuk memukul kaca agar kita bisa menekan tombol secara manual. Ini zona detection ya. Deteksi nyala 20 detik ya. Nyala 20 detik untuk mendeteksi kebakaran panas 40, asap 20 detik ya. Kalau EOL itu maksudnya adalah apa nih? Adalah label untuk menggambarkan suatu produk yang telah mencapai akhir siklus penggunaannya. Jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi gitu. Sudah begitu adanya ya, standarnya gitu. Ya, panas 40 detik. Jadi ini semua itu berdasarkan NFA tadi ya, National Fire Preventive Association kalau tidak salah Amerika. Jadi ada zona 3, zona 2, zona 1. Jadi luas setiap zona deteksi ruang tanpa sekat maksimum 2000 meter square atau meter persegi sangkar. 1000 meter persegi sangkar terdapat sekat maksimum 1000 meter persegi sangkar. Jadi distandarkan sudah semua untuk bisa dilaksanakan. Interconnection fire alarm system ya. Ini fire alarm system bisa dilihat ada monitornya di sini, interconnection fire alarm system. Kalau terjadi sprinkler, dia akan langsung memberitahu dia akan bunyi gitu ya, bunyi, maka orang akan tahu di mana terjadinya kebakaran tersebut, di ruangan mana. Jadi ini daerah-daerah atau di gedung-gedung yang berruangannya khususnya di hotel ya, di tiap-tiap kamar ya, dimonitor dengan alat ini, sprinkler ini. Namun kalau terjadi setelah diketahui, maka orang akan tahu, bisa melihat di interconnection fire alarm system ini, di panelnya ini. Ya, ini. Satu berikut nih pemadam kebakaran otomatis. Jadi instalasi pemadam kebakaran otomatis total flooding system. Ini biasanya dipergunakan terhadap pemadaman langsung pada panel-panel listrik yang sifat pemadamannya itu disentralkan gitu, ya disentralkan. Namun dia tetap ada sensor untuk mengetahui bahwa ada kebakaran di suatu tempat atau timbulnya adanya asap, ya misalnya asap atau panas, maka otomatis dia menyemprot dan medianya langsung mengalir dari sini nih. Di sini nih ada kontrol panel yang mengatur sehingga dia akan sampai ke ruangan di mana terjadi kebakaran tersebut, di mana terjadi asap tersebut. Sedangkan jadi ini disentralkan gitu ya, dan ini banyak dipergunakan di pusat-pusat panel-panel listrik di mana orang bekerja apa namanya ini, yang berurusan langsung dengan panel-panel listrik. Media pemadam clean again dikutip dari NFA ini ya, ini National Fire Protection Association ya, NFA ini paling terkenal seluruh dunia, hampir seluruh dunia menggunakan standar ini. Ya, ini bentuknya sangat teknis ya, untuk istilah-istilah kimia ya. Yang penting kita mengetahui saja bagi orang safety ya, safety minded profesional, jadi bukan sembarangan tapi ada dasar-dasar standar yang harus dipenuhin. Ya, semua itu ada dasarnya, tidak dibuat-buat begitu saja gitu. Ya, tentu kita tidak mungkin untuk membahas atau mencari-cari ini karena kita bukan ahli dalam urusan seperti ini. Yang penting kita mengetahui ya, macam nitrogen ya. Nitrogen mungkin orang banyak juga tidak tahu, misalnya udara ini nitrogen itu ada sekitar
75%. Suatu 21% oksigen, ya. Jadi di tempat di mana kita bernapas ini di mana-mana ya, 1 meter dari permukaan laut lebih kurang itu 21% kira-kira oksigen. Sisanya nitrogen. Ya, ini maksudnya. Jadi nitrogen ini dipergunakan juga untuk alat untuk memadamkan api karena nitrogennya akan mengusir oksigen dia. Namun sekarang tidak diproduksi lagi gitu. Argon juga termasuk 40% ya. Suatu CO2, karbon dioksida. Jadi CO2-nya karbon dioksida sama dengan asap pembakaran ya. Jadi asap pembakaran itu sudah jelas tidak ada oksigennya lagi. Maka itu dipakai untuk alat memadamkan api. Cara penyeleksian sistem ya. Efektivitas pemadaman, kegiatan pemadaman sesuai bahaya dihadapin, post fire hold time, kemampuan menembus api, risiko, clean up pasca pemadaman, masalah instalasinya, satu biaya instalasi, biaya pengisian. Jadi ini sangat teknis ya. Kita sudah tahu aja, tidak ada masalah. Ya, dampak terhadap peralatan, ya, clean up pasca pemadaman, kerusakan bahan. Jadi itu diperhitungkan semua. Suatu gangguan terhadap penghuni, daya racunnya, level kebisingan, ya, penambahan tekanan udara, jarak pandang, bahaya. Suatu penerimaan terhadap lingkungan juga, potensi penipisan lapisan ozon, ya, ini sangat serius juga. Ya, jadi alat pemadam kebakaran, media pemadam kebakaran itu bisa terjadi khususnya CO2 itu apa namanya ini menghalangin terbentuknya bendungan terhadap ozon terhadap bumi, maka timbul panas karena terkurung di sini nih sifatnya udara atmosfer ini terkurung karena akibat terbentuknya ozon dari materi-materi atau dari bahan-bahan yang kita pergunakan, bahan-bahan kimiawi yang banyak kita pergunakan, maka akan menghilangkan lapisan ozon ini ya, sehingga terjadilah panas yang berkepanjangan pada bumi. Jadi sudah jelas itu kerusakan alam. Jadi itu kelemahan dari CO2. Jadi kalau yang dibilang CO2 ini adalah apa? Ini asap dari pembakaran, dari mobil, dari apapun itu CO2 ya. Yang CO2 itu kalau banyak terbentuk di atas ya, maka cenderung bumi akan panas terus ya, berlebihan, tidak ada pelepasan dari karena ozon masalahnya gitu. Oke, saya rasa itu aja penjelasan sepintas tentang basic fire untuk video yang keempat. Oke, Mas Asif. Terima kasih Pak Herman. Ya, demikian tadi penjelasan mengenai basic firefighting di video keempat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di video-video berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya setelah menyimak video ini sampai akhir. Terima kasih.